Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kamiatun dari kelas PAIM NIM 23010190373 ingin mempresentasikan tentang jenis penelitian dan pengembangan atau R&D, yaitu tentang materi pengembangan media pembelajaran PAI, materi zakat di SMA Negeri 12 Langsa. Berikut ini dia materinya. Materi yang pertama yaitu tentang pendahuluan. Pendahuluan di sini yaitu tentang pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran sendiri merupakan suatu alat yang dapat menyampaikan pesan-pesan pembelajaran melalui proses belajar mengajar yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perhatian, dan kemampuan keterampilan belajar siswa. Untuk mendorong tercapainya kemampuan tersebut, maka media pembelajaran yang digunakan harus praktis, menarik, dan kreatif dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Penelitian tentang materi zakat ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan dan pengujian validitas media pembelajaran zakat yang dikenal dengan Raudhah Zakat atau RZ. Materi yang selanjutnya yaitu tentang metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan atau R&D. Penelitian dan pengembangan atau R&D adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau penyempurnaan produk yang telah ada sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian pengembangan ini dilakukan secara kuantitatif ataupun kualitatif, tergantung dengan tujuan penelitian, variabel penelitian, dan karakteristik jenis data penelitian. Pada penelitian pengembangan ini menggunakan model Hanafi-Enpik. Model Hanafi-Enpik adalah sebuah model yang berorientasi pada produk pembelajaran, baik berupa media, modul, dan lain sebagainya. Adapun langkah-langkah pada model ini adalah yang pertama, analisis kebutuhan, yang kedua, desain, yang ketiga, pengembangan dan evaluasi. Tempat penelitian bertempat di SMP Negeri 12 Langsa. Yang kedua, subjek penelitian, yaitu kelompok kecil yang beranggotakan 5 orang, kelompok besar yang beranggotakan 8 orang, dan para ahli di bidang media, bahasa, dan materi zakat. Yang ketiga, instrumen penelitian. Instrumen ini merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa lembar checklist, kuesioner atau angket, pedoman wawancara, dan lain sebagainya. Peneliti menyimpulkan bahwa peneliti menggunakan instrumen berupa lembar checklist dan lembar wawancara. Materi yang selanjutnya yaitu tentang teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancara atau narasumber. Melalui wawancara, peneliti dapat menemukan data, informasi, dan kerangka keterangan dari subjek penelitian. Yang kedua, lembar validasi. Lembar validasi bertujuan untuk mengetahui pendapat para ahli dan siswa yang menjadi objek dalam penelitian ini. Yang ketiga, studi dokumentasi. Hasil penelitian dari kuesioner dan wawancara akan dilengkapi dengan dokumentasi. Dokumentasi itu berupa sejarah, biografi, dokumen-dokumen pelengkap. Ada beberapa foto juga. Yang selanjutnya yaitu tentang teknik analisis data. Yang pertama, analisis data. Teknik analisis data adalah mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil lembar wawancara, checklist, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori. Ini menggunakan analisis deskriptif penelitian pengembangan atau R&D. Teknik analisis data ini dilakukan dengan mengelompokkan informasi dari data kualitatif yang berupa masukan, kritik, tanggapan, dan saran yang terdapat di angket dan hasil wawancara, hanya tambahan informasi dalam pengelolaan analisis data. Hasil pembahasan. Yang pertama, pelaksanaan validasi uji kelayakan media pembelajaran terhadap ahli materi dan ahli bahasa. Menurut peneliti,
dapat disimpulkan media pembelajaran zakat ini dapat dikatakan sudah layak digunakan. Yang kedua, pelaksanaan validasi terhadap kelompok kecil yang berjumlah 5 orang. Mayoritas ini memberi respon baik dan sangat baik terhadap pemahaman media pembelajaran. 60% memberi respon sangat baik dan 40% memberi respon baik menggunakan media Raudatul Zakat saat pembelajaran zakat. Yang ketiga, pelaksanaan validasi respon siswa terhadap kelompok besar yang berjumlah 8 orang. Mayoritas responden, hampir 100% menyebutkan bahwa permainan dalam media pembelajaran ini sangat baik dan layak digunakan. Sekian presentasi dan penjelasan tentang materi yang saya berikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.